Nggak bisa loh. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta Ganti HP, di mana HP-nya gonta ganti, tapi orangnya itu-itu lagi. Jadi ini paket pembelian saya baru datang dari Tokopedia. Ya, ini adalah handphone 6,5 jutaan yang dibilang worth it banget. Gara-gara ada branding Leica-nya. Sudah tahu lah ya apa ya. Kebetulan pas kemarin ini rilis, saya malah belinya Vivo X80. Nah, setelah nyoba Vivo X80 penasaran sama ini. Nanti setelah saya pakai beberapa lama, salah satunya akan saya jual. Dan yang satu saya pakai buat nemenin saya bikin konten sehari-hari ya. Tapi kalau dua-duanya ternyata nggak memuaskan, ada kemungkinan saya balik ke Xiaomi 12. Karena Xiaomi 12 udah teruji sih di saya. Kepake banget buat bikin reels, buat bikin story sehari-hari. Dan kemarin saya pilih buat dapat bonus yang ini nih, gripnya ya. Tapi akan saya jual lagi, kenapa? Karena hari ini juga saya kedatangan handle grip with light ini dari Xiaomi. Karena kemarin udah ikutan Zoom pas launchingnya ya. Jadi saya nggak datang ke Jakarta karena memang tidak diundang, tidak ada event besar. Jadi saya cuma ikut Zoom, tapi thank you Xiaomi, baik banget udah ngirim gripnya juga. Teman-teman udah pada tahu kali ya, ini harganya 6.499.000, pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra, punya sertifikasi water and dust proof IP68, IP68, dan layarnya 144 Hz AMOLED dengan in-display fingerprint scanner. Mungkin perbedaannya dari Vivo X80, salah satunya itu refresh rate-nya dan punya IP68. Tapi saya belum tahu, karena belum pegang sendiri ya, apakah dia frame-nya logam juga atau tidak. Dan Xiaomi, smartphone seri Xiaomi, bukan seri Redmi, itu garansinya 2 tahun ya. Kalau Vivo masih setahun. Dan ini sudah dijanjikan software update 4 tahun, serta security update-nya 5 tahun. Kita tunggu ke depannya ya. Karena kemarin sempat baca tuh di berita gadget, kabarnya MIUI 14 tuh MIUI terakhir, abis itu mau ada perubahan. Kalau perubahannya makin mirip dengan Android stock, saya senang sekali ya. Apalagi kalau iklannya berkurang, kemudian bloatware-nya berkurang, dan nggak banyak mengubah kaidah awal dari Android stock. Ya, bisa dilihat spek highlight dari Xiaomi 13T ini. Dia punya Leica Professional Camera System, tapi nggak disebutin apanya saja yang co-engineered. Kemudian fast charging-nya ini 67 Watt, kalau Vivo kan 80 Watt. Tapi dua-duanya nggak ngaruh sih buat saya, tetap saya ngecasnya pakai power delivery. Siapa yang bisa ngasih power delivery-nya 20 watt atau 30 watt, itu yang menang kalau buat saya. Dan ya ini baterainya lebih besar ya, 5000 mAh. Kemudian ini IP68 Water and Dust Resistance, 144 Hz Crystal Rest AMOLED display, dan flagship 4 nanometer prosesor. Sama-sama 4 nanometer ya keduanya prosesornya. Dan sama-sama saya beli yang warna hijau. Kalau ini biru sih sebetulnya Urban Blue. Makanya nih unboxing backgroundnya serba hijau. Nah mungkin yang warna hijau ini finishingnya bukan Fox Leather kayak warna birunya ya. Ini ada greeting Xiaomi, kemudian kita lihat ada partisi di sisi atas ini. Design by Xiaomi, kita lihat isinya apa saja. Pertama SIM tray ejector, kemudian ada panduan memulai cepat atau quick start guide. NFC pasti ada lah ya harga segini, kemudian ini kebijakan garansi Xiaomi, buku garansi dan daftar service centernya. Lalu, oh ini dia case-nya, dapat apa nih? Soft case. Saya yang Vivo lagi beli soft case, kenapa? Karena ini pinggirannya nggak terlindung, rada ngeri aja. Karena ini kan bahan dari frame pinggirnya tuh metal. Jadi kalau kegores mungkin nggak gampang, bukan nggak gampang, akan lebih gampang meninggalkan sayatan luka dan nggak indah lagi nanti ya. Makanya pengen cari soft case yang melindungi pinggirannya juga. Nah ini soft case-nya Xiaomi 13T. Kita bisa lihat tombol powernya nggak dibikin bolong karena fingerprint scanner-nya memang sudah di layar. Dan ini smartphone-nya ada highlight fiturnya lagi atau speknya lagi yang tadi sudah ada di kemasan luarnya juga, box-nya. Kita skip dulu smartphone-nya. Kemudian ya, dapat kepala charger 67 watt, design by Xiaomi. Kita lihat output maksimalnya tuh di berapa ya? 5-20 volt dengan arus 2-3,25 ampere. 67 watt maksimal. Jadi ampernya nggak terlalu besar tuh, masih 3, ya. Voltasenya yang digedein. So, mantap. Kemudian ini kabel Type A to Type C untuk
ngecas dan untuk kabel datanya, betul, si chargernya masih Type A ya. Dan sudah habis. Jadi kita langsung ke smartphone-nya yang warna hijaunya lebih kayak hijau sage. Nggak kayak Tosca atau Mint, kayak Vivo X80. Sampai saat ini saya belum tahu mana yang lebih bagus ya. Dua-duanya harusnya sih kalau di atas kertas sih worth the money. Apalagi setelah Vivo X80 turun harganya. Kabarnya Xiaomi 13T ini sudah keluar ranking di DxOMark-nya. Di ranking 61, tapi bukan berarti kameranya urutan 61 terbaik ya, karena tidak semua smartphone request untuk ikut serta dalam penilaian DxOMark. Oke, jadi ya benar, untuk yang warna hijau ini back covernya finishingnya glossy, terbuat dari bahan kaca. Nah, framenya kalau ngelihat tidak ada garis antena sih artinya framenya plastik ya, bisa dimaafkan karena ini seri ada belakangnya T. Kalau ada belakangnya T itu kayak seri FE-nya di Samsung, jadi lebih terjangkau dengan spek yang nggak kalah mumpuni dari seri angka doang. Nah, kita bisa lihat di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, dan port Type-C, kemudian speaker grill berupa 5 buah lubang. Kita buka dulu untuk SIM tray-nya. Flagship, ini flagship apa mid-range sih? Harganya mid-range soalnya ya. Oke, jadi kalau harga segini dengan storage 256, saya pun memaafkan kalau nggak ada slot micro SD sama sekali. 2 nano SIM card saja, dan jangan lupa nih Xiaomi 13T ini, 13T ini sudah punya kemampuan eSIM juga ya. Kemudian kita lihat sisi kiri kosong melompong, jadi framenya lurus, udah hampir kayak handphone kekinian, tapi masih dikasih lekukan atau curve di back covernya. Sisi atas ada, ya ini infrared blaster. Yang ini, bentar, yang mana speaker, yang mana mikrofon ya, tapi kayaknya speaker dan mikrofon ada di sini, stereo lah ya. Dan di sisi kanan ada tombol power kecil saja dan volume rocker. Ya, tidak ditemukan garis antena dan suhunya pun tidak mengikuti suhu ruang yang lumayan adem di Cimahi sejak kemarin hujan ya. Untuk layar ini nggak curve, mungkin banyak teman-teman yang lebih suka karena untuk gaming dan juga nggak ngeri kalau kepentok kali ya. Kemudian juga ini sudah ada anti gores bawaannya. Tapi kalau yang datar gini saya lebih senang ganti dengan tempered glass. Akan lebih mudah juga sih kalau yang datar seperti ini ya. Buat cari tempered glass-nya tinggal nyari aksesorisnya. Belum ada lagi nih Xiaomi 13T. Kalau beberapa tahun lalu Redmi sempat ada ringke, nilkin, dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Xiaomi 13T ini juga banyak aksesoris yang cakep-cakep, yang lucu-lucu. Bentar, saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, sudah selesai setup MIUI 14 awalnya. Tadi sudah saya register fingerprint scanner juga. Kita cek sedikit aja sebentar. Ya, cepat lah ya, nggak ada kendala lah buat level 6,5 jutaan mah. Cepet ya. Kemudian kita akan cek free storage-nya. Untuk 256 GB ini, dia terpakai 26 GB. Jadi free-nya 236 GB. Kemudian Android-nya Android 13, MIUI Global 14.0.2 dengan security update 1 Agustus 2023. Nih spek lengkapnya dia sudah include RAM Plus atau apapun namanya, extended RAM 3 GB ya by default. Mau saya matiin nanti karena 12 GB udah sangat cukup. Octa-core maksimal 3,1 GHz. Oke, kita lihat abis ini adalah mode kameranya. Saya nggak akan ngasih permission buat location dan fresh and vibrant. Bisa pilih di awal ya, mau pakai style yang mana nih buat warna dari hasil kameranya. Mau fresh and vibrant atau natural and realistic. Kita ada Leica Vibrant dan Leica Authentic. Yang Authentic aja deh kayaknya. Kemudian ya ultra wide-nya ada 0,6 kali, zoom-nya juga ada 2 kali. Jadi kameranya tuh ada 3 ya. Kita belum bahas sisi belakang nih tadi. Kameranya setupnya kayak gini, frame kameranya unik, cukup berbeda dari yang lain walaupun menurut saya nggak cakep-cakep amat ya. Ada 2 kamera besar di sini frame-nya dan 1 kamera yang di sini saya nggak tahu deh tele apa ultra wide. Dan di sini LED flash-nya 1 serta ada kemungkinan ini laser autofocusnya ya. Tulisannya Leica Vario Summicron 1.19 sampai 2.2. Itu bukan lensanya ya. 5 sampai 50 aspherical. Oke,
Kita kembali ke modenya. Untuk video kita lihat dia bisa sampai 4K. Di 4K bisa 60 fps. Serius nggak bisa 60 fps. Bentar. Kita coba lebih lengkap settingannya di sini. Hah? Nggak bisa loh 60 fps. Kalau Full HD bisa 60 fps. Kalau 4K nggak bisa 60 fps. Wow, ini udah satu hal yang sedikit mengagetkan buat saya. Kalau steady video di Full HD 30 fps saja. Kalau steady video pro sama di Full HD 30 fps. Nggak bisa 4K. Wow. Kalau kamera depan Full HD 30 fps saja. Ada teleprompter kalau kamu suka. Kemudian ada dokumen dan mode pro. Nah, menariknya mode pro ini bisa buat video juga nih. Jadi bisa atur white balance, fokus, manual, mulai dari makro sampai infinity. Kemudian ini adalah shutter speed dari 1/4000 sampai dengan 1/30 detik. Kemudian ISO dari 50 sampai dengan 12.800. ISO-nya range-nya luas ya. Cuma shutter speed maksimal 1/30 karena ini video kali ya. Kemudian kita coba untuk foto. Shutter speed-nya aja yang saya cek, 1/8000, bahkan bisa lebih cepat lagi kalau buat foto sampai 30 detik. Tenang saya. Soalnya tadi rada kaget loh. 4K 30 fps maksimalnya ya. Nah, bisa ultra wide juga dan bisa pro tetap ya. Tuh, pro video juga bisa ultra wide dan juga lensa telenya. Mantap. Kalau foto, lensa ultra wide bisa sampai 30 detik juga. Keren amat. Dengan ISO 50 sampai dengan 3200, lebih sempit ya sedikit. Kalau tele, shutter speednya 1/8000 sampai 30 detik juga dengan ISO 50 sampai dengan 3200. Oke, lebih sempit juga, nggak kayak lensa wide-nya. Wajar ya. Sisanya ada portrait. Portraitnya ada beberapa efek tuh tadi. Jadi kayak pakai 35 mm si itunya. Focal length-nya ada yang kayak pakai 50 mm dan 90 mm. Kemudian ada night, depan belakang, dan buat video juga ada night mode-nya. Wow. Lalu kita lihat sisanya ada 50 megapiksel, panorama, short film, exposure, long exposure, time lapse, slow motion, dan buat edit mode-modenya ini ya. Bisa diganti tuh si ikonnya biar lebih berwarna kayak gitu juga. Mantap. Dan kita lihat terakhir adalah bloatware-nya ya. Ada Amazon Shopping, Booking.com, Facebook, Lazada, LinkedIn, Netflix 6, Prime Video, Snack Video, Shopee, TikTok 10, Tiket.com 11, Spotify 12, Tokopedia 13, WPS Office 14. Oke, udah ya, 14 ya, nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan setelah connect WiFi nanti nggak ada aplikasi pinjol yang otomatis terinstall. Oke, saya pakai dulu kali ya buat moto latte art sama espresso yang saya bikin pagi-pagi. Sama kalau bikin kopi filter atau Vietnam drip kali ya. Kira-kira bagus nggak? Sama bagusan mana dengan Vivo X80? Dua hal itu bakal sangat menentukan buat menentukan pilihan saya ya. Mana yang akan saya pakai terus setelah ini. Xiaomi 13T atau Vivo X80. Yang ini kemarin videonya udah dipuji istri saya kayak dari iPhone katanya. Jadi ini tugas berat dari Xiaomi 13T untuk menggeser Vivo X80 di gear list saya. Tapi tidak ada yang tahu ya. Mana yang bakal saya pakai dan mana yang bakal saya jual. Satu yang pasti saya jual ini nih. Teman-teman langsung ke link lapak secondan saya aja ya. Ini masih segel. Bonus phone camera handle grip with light akan saya jual, mudah-mudahan bisa jual di bawah harga pasaran yang lain ya. Gitu aja paling unboxingnya. Terima kasih sudah menemani saya.
Teman-teman boleh komen juga tanpa flaming ya. Saya aja belum coba keduanya langsung head to head, mending mananya. Tapi teman-teman boleh ngasih pertimbangan, kayaknya mending ini deh, karena apa? Boleh, saya dengan senang hati menerima masukan ya. Gitu aja unboxingnya. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.